Ya, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah dalam hidup nih. Sekaligus sedih karena ternyata sahabat aku selama ini, tunangan aku yang selalu aku pakai, yang kurang lebih 5 tahun, pas akhirnya harus dilepas juga. Karena Nantilah. ya satu dan lain salah, dan juga ada yang cocok juga dengan mobil ini dan kepengen buat beli, kepengen buat membayarnya. Jadi hari ini adalah hari dimana aku harus mengantarkan mobil kesayangan aku untuk diantarkan kepada pembeli dan pemilik barunya. Gitu guys, sedih dan ya harus gimana lagi. Show must go on. Oke guys, ikutin aku terus ya. Iya. Kita cek dulu nih, takutnya masih ada barang ketinggalan apa gitu. Oke, ikut. Ya, nggak ada. Coba kita lihat. Ya, tutup aja. Ya, sebelum kita hantarkan mobil ini harus cek dulu nih isinya. Siapa tahu ada yang ketinggalan, kan nggak bisa balik lagi ya, karena mobil udah dibawa sama pemilik barunya. Sedih. Oke, bye bye Serena, thank you so much udah nemenin aku terus selama ini. Oke, see you guys. I love you lah. Oke, saatnya berangkat. Mengantarkan mobil ke pemilik baru. Ya. Kak. Semoga mobil ini bisa menjadi berkat untuk pemilik barunya, supaya jalan rezekinya mengantarkan mobil ke pemilik barunya. Semoga mobil ini nantinya akan jadi berkat dan lancar rezeki pemilik barunya. Sebenarnya sayang kalau dijual, tapi ya harus dijual, dan kebetulan ada yang berminat dan suka. Jadi ya sedih ada rasanya.
karena mobil ini udah menemani ya kurang lebih berapa tahun ya, 5 tahun mungkin ya, 5-6 tahun lah. Dan mobil ini juga sudah banyak mengantarkan aku dari ujung barat sampai ujung timur, dari Jakarta sampai ke Ubud, Bali, Surabaya, Bogor, Purwokerto, Cilacap, mana lagi ya? Yang jelas sudah melewati beberapa kota dan sudah menginjakkan kakinya atau rodanya ke Pulau Dewata. Banyak kenangan sih di mobil ini, banyak yang susah dilupakan. Ya, sedihnya ada kalau mobilnya ada yang rusak, benerin, harus ke bengkel, biayanya gede. Nah, itu sedih sih. Tapi sukanya lebih banyak karena mobil ini benar-benar nggak pernah trouble ketika berjalan jauh gitu. Nggak pernah trouble sama sekali ketika jalan jauh. Jadi mobil ini sangat-sangat bersahabat dah. Jadi ini mobil keberapa ya? Mobil ketiga yang pernah aku punya. Pertama aku pernah punya Altis, terus Atos, Hyundai Atos, sekarang Nissan Serena. Nah, nanti selanjutnya masih mencari-cari yang masuk dalam budget, tapi tetap butuh mobil dengan 3 row karena udah punya 2 anak. Apalagi kalau pulang kampung bawaan barangnya itu lumayan banyak, jadi ya harus beli mobil dengan 3 row lagi jadinya. Makanya masih difikirkan. Mungkin dari subscriber atau dari viewers info nih atau ngasih saran nih, Om beli mobil ini aja Om, atau Om ini lebih bagus Om, atau lebih bandel nih gitu. Yang jelas sih aku pengen beli mobil yang itu tadi ya, 3 row lagi, terus apa namanya, mungkin bensinnya bisa lebih irit dari Serena. Karena mungkin viewers tahu ya, Serena itu kelemahannya di sahabat pom bensin ya, sahabat Pertamina atau Shell atau Vivo atau yang lainnya. Jadi selama aku pakai Serena ini, dalam kota itu aku dapat sekitar 1:8, 7-8 kilo. Jadi ya memang lumayan cukup boros ya, tapi kalau dibandingkan dengan kenyamanannya luar biasa sih. Ya nggak masalah boros, tapi nyaman gitu loh mobilnya. Jadi mobilnya itu gede, enak, nyaman, apalagi kalau buat pergi jauh. Aduh, nyaman banget sih gitu. Nyaman banget. Kendalanya adalah ketika kita berkendara di perkotaan. Perkotaan dengan kondisi jalan yang macet, kecil, ini terlalu boxy ya. Kebetulan ini kan juga dipakai sama istri, jadi istri ngerasa mobilnya kok gede banget gitu. Ya itu sih kelemahannya. Tapi kalau di luar kota bensinnya cukup lumayan. Aku bisa dapat 1:10-11 kilo untuk luar kota. Memang kalau punya mobil ini harus punya mobil satu lagi deh kayaknya, khusus untuk di perkotaan, mobil kecil ya. Nanti kalau memang butuh pergi keluar kota baru dipakai nih mobilnya gitu. Ini aku pakai mobil ini, kilometernya udah berjalan selama aku pakai itu sekitar 150 kilo ya, udah aku pakai 150.000 kilo ya. Karena sekali pakai mobil ini aku pasti langsung jarak jauh tuh, bayangkan ya. Pakai dalam kotanya jarang sih, karena lebih banyak pakai motor. Tahu sendiri ya,
kondisi Bandung kayak gimana ya, macet, jalan kecil-kecil, jadi agak kurang satset nih kalau naik mobil. Jadi aktivitas lebih banyak naik motor sebenarnya kalau di Bandung. Kenapa sih waktu itu aku pengen pilih Serena itu? Sebenarnya ini salah satu mobil impian aku ya, punya mobil dengan automatic sliding door atau PSD, power sliding door ya. Nah, dulu pilihannya sebenarnya pengen ke Honda Freed, tapi dilihat budgetnya, ternyata dengan budget saya waktu itu dapatlah Honda Freed sekitaran tahun 2009-2010, which is itu masih belum double blower, masih kenok AC-nya masih model kompor puter, terus apa lagi ya, kilometernya rata-rata udah lumayan tinggi. Terus ternyata setelah dicoba dalamnya agak sempit, khususnya untuk row ketiga itu lumayan sempit. Nah waktu itu Honda Freed kita coret nih dari pilihan, karena memang jadi kita waktu itu aku jual 2 mobil aku dan istri aku. Memang rencananya pengen dapat 1 mobil nih, buat 1 mobil aja, gak usah 2, karena waktu itu ternyata nggak dipakai semua sih, pakai 1 aja gitu. Nah ternyata pengen jatuh pilihan ke Freed, budget nggak mumpuni. Ada kecelakaan lagi, ternyata ada motor jatuh. Macet deh ya, lihat nih guys, jadi jalannya tuh sempit, deket rumah tuh sempit, rame, macet, sampai tadi ada motor jatuh. Ya ini sih yang bikin rada mikir kalau mau bawa mobil keluar rumah gitu. Udah mah untuk mobilnya besar, jalannya kecil, macet, waduh, rada berat. Ya, jadi setelah Freed kita coret waktu itu, kita coba cari dengan budget kita gitu ya. Pertama kita waktu itu cek Toyota Nav. Ternyata Toyota Nav lebih mahal lagi, karena tahunnya lebih muda lagi. Nah, pas kebetulan waktu itu teman kantor ada yang pakai Nissan Serena C24 ini, cewek lagi yang pakai. Terus aku coba tanya-tanya dan coba test drive mobil dia gitu. Wah, ternyata nyaman ya, ternyata gede ya, dan ternyata fasilitasnya jauh lebih komplit gitu dengan harga pas budget. Fasilitasnya dapat korden, lalu dapat captain seat, dapat meja pula, terus kursi row keduanya bisa diputar 180 derajat gitu. Jadi wah keren banget sih, maksudnya komplit gitu. Spion udah retract, banyak kelebihannya gitu ya, yang kita pikir wah ternyata kelebihannya luar biasa ya. Lalu aku coba search di grup Facebook mobil Serena gitu, karena banyak bilang mobil ini banyak keluhan, terutama dalam sisi kaki-kaki atau mesinnya, perawatan. Dan dulu aku udah sering dengar banyak yang bilang kalau mobilnya boros. Ya maksud aku oke lah, dengan body boxy yang gede gitu, kapasitas bensin yang besar, tangkinya ya pasti butuh konsumsi bahan bakar yang lebih, karena tenaganya juga pasti lebih besar gitu. Dan ternyata aku coba test drive, tempat penyimpanannya itu banyak banget Serena. Contohnya aja,
tempat botol minum. Di depan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ada 9 tempat botol minum. Gimana nggak luar biasa ya penyimpanannya Serena tuh. Di pintu row kedua ada 1, ya 10, 11. Di belakang ada 2, 13 tempat botol minum. Luar biasa banget kan. Oh, aduh, ternyata macetnya parah nih. Oke, baik lagi guys. Dan ternyata waktu aku coba mobil ini, enggak dulu, aku beli dulu ya. Maksudnya aku cari-cari, ternyata di Bandung harganya masih lumayan cukup tinggi. Ada yang memenuhi budget tapi masih tahun tua. Di tahun waktu itu tahun 2005, 2006. Ya, akhirnya aku coba ke Jakarta buat cari-cari mobil. Ternyata harga di Jakarta jauh lebih murah daripada di Bandung. Waktu di Bandung budget aku bisa dapet itu tahun mobil 2004, 2005. Nah di Jakarta waktu itu aku dapat, dan ini mobil ini dapat di tahun 2009 gitu. Dan waktu kilometernya masih sekitar 101.000. Masih mobilnya nggak capek juga gitu. Oke lah, setelah dicek-cek ternyata oke, ya kita bawa. Ternyata deal harganya. Nah permasalahannya waktu itu ketika itu doang sih kita perjalanan dari Jakarta pulang ke Bandung. Kejadiannya mobilnya di tol kilometer 50 masih di Cikampek itu temperaturnya naik. Waduh, kenapa nih? Itu masalah yang satu-satu yang terjadi ketika aku melakukan perjalanan luar kota waktu pertama kali beli mobil. Karena memang infonya ini kan aku mau bawa pulang ke Bandung nih. Waktu itu aku cari di dealer second ya, mobil second ya. Aman nggak aman katanya, padahal aku berangkat pagi, berangkat jam 8 pagi pulang dari Jakarta. Ternyata dalam keadaan jalan gitu AC-nya kok mulai terasa, loh kok nggak dingin, ini cuma angin-angin doang, kenapa? Nah setelah aku lihat temperaturnya ternyata naik. Waduh, kenapa nih? Aku coba berhenti dulu, dinginin dulu. Ternyata udah nih turun, jalan lagi. Ketika macet mulai naik lagi. Jadi terus gitu. Jadi waktu perjalanan Jakarta-Bandung itu waktu aku menempuh jarak ya biasa paling cuman 2-3 jam, waktu itu aku sampai 7 jam. Karena ya itu waktu keadaan temperatur naik, aku harus coba berhenti dulu, diamin dulu. Padahal radiatornya nggak bocor. Aku cek itu airnya masih banyak gitu loh. Oke, dan akhirnya sampai Bandung. Besoknya aku langsung datang ke bengkel. Kebetulan udah coba cari-cari bengkel rekanan klub Nissan Serena nih lewat Facebook dan dapat kontaknya. Coba dicek, ternyata si mobil ini tuh punya kipas, ada 2 kipas di mesin ya. Nah salah satu kipasnya itu mati. Salah satu kipasnya mati yang mengakibatkan temperatur mesin naik. Ternyata nggak hanya kipasnya rusak, tapi motornya yang rusak. Jadi gantilah motornya. Jadi itu jajan pertama kali ketika aku bawa mobil ini ke Bandung. Setelah dicek-cek semua, ternyata kuilnya, 4 kuil selongsongnya itu udah bekas repair atau bekas disolasi semua. Karena dalamnya ternyata udah retak-retak. Itu yang membuat waktu itu mesin kita agak boros banget dan nggak ada tenaga gitu. Ganti semuanya 4-4-nya. Jadi jajan pertama waktu dapat mobil ini lumayan. Waktu itu jajan pertama itu sekitar 4 juta buat perbaikan radiator, bukan radiator, motor fan. Lalu ganti radiator akhirnya karena setelah dicek radiatornya udah mulai harus dikorok dan banyak tersumbat. Akhirnya ganti kuil, servis, ganti oli mesin, oli matic. Ya itu, jadi lumayan. Nah setelah itu sebenarnya aman-aman aja sih. Aduh macetnya. Kenapa nih macetnya gini banget?
Ini kayak gara-gara anak sekolah ya, anak sekolah pulang nih, jadi macet banget. Biasanya macet tapi nggak kayak gini sih macetnya. Ini kayaknya anak sekolah sih. Nah, aku lanjutin ya. Jadi cerita pengalaman pengguna Nissan Serena C24 HWS. Ya, waktu itu perbaikan. Setelah itu aku coba langsung bawa berangkat pulang kampung ke Cilacap dan Purwokerto. Itu sama sekali nggak ada trouble dan luar biasanya nyaman banget. Anak-anak bisa tidur dengan nyenyak. Kursi semua bisa direbahkan full rata, jadi bisa pakai kasur. Barang bawaan bisa keangkut semua. Wah, itu luar biasa sih. Pengalaman pertama pengguna mobil boxy Nissan Serena C24. Sebenarnya untuk experience-nya aku nggak pernah, ya pernah mungkin ya pengalaman buruk, tapi menurut aku lebih banyak senengnya sih daripada buruknya. Jadi kalau orang bilang jelek-jeleknya, ya memang benar aku ngalamin, tapi ternyata baik-baiknya lebih banyak gitu daripada jelek-jeleknya. Jadi bagi viewers yang pengen meminang Nissan Serena C24 atau pengen beli untuk mobil pertama, saran aku ya bagus pilihannya, luar biasa. Tapi tetap harus siapin budget lebih untuk hariannya, bensin dan segala macamnya yang terbayarkan dengan kenyamanannya gitu. So far mobil ini enak sih. Enak. Dibilang bandel. Kalau untuk mesin selama aku pakai nggak pernah ada masalah trouble untuk mesin, sampai harus turun mesin atau sampai harus digurah mesinnya, nggak pernah. Memang permasalahan yang orang bilang kaki-kaki itu benar. Jadi kaki-kakinya memang agak sedikit mungkih ya, aku bilang. Jadi untuk perbaikan kaki-kaki aku ini udah lumayan jauh lebih banyak daripada perbaikan mesin sebenarnya. Terus buat jalan tanjakan itu sama sekali nggak ada lemot-lemotnya. Kan rumah aku naik turun ya jalannya ya. Secara aku Ninja Hattori gitu, mendaki gunung lewati lembah. Setiap tanjakan di rumah aku, ataupun waktu itu aku pernah tanjakan paling tinggi kemarin, ke Kintamani, Bedugul, itu kan lumayan tinggi ya. Tanjakannya. Aku nggak pernah masuk ke gigi 1 atau gigi 2, selalu di D. Dan naik-naik aja mobilnya, oke-oke aja, berjalan dengan baik gitu. Ya walaupun harus tetap menginjak gas dalam-dalam, becek gas dalam-dalam, tapi tetap naik mobilnya, nggak ada masalah gitu. Ya secara mesin cc 2000 ya, tenaganya pasti gede lah. Dan setelah aku join klubnya juga ternyata, waduh, solid sih orang-orangnya, karena rata-rata berkeluarga. Karena ini mobil keluarga ya, jadi modif-modifnya juga kelihatan masih pada elegan gitu, nggak yang aneh-aneh, karena itu tadi rata-rata sudah berkeluarga, punya anak yang butuh mobil besar dan bisa menampung keluarganya. Waduh, luar biasa. Aku pernah bawa mobil ini berisi berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Enggak, sebentar. 2, 4, 6 tambah 3, ya 9 orang. 9 sama 1 anak kecil. Ya, nggak ada masalah jalan tanjakan oke. Cuman masalahnya adalah karena rodanya, velgnya udah aku ganti ring 17 dan rodanya dari kelihatan tebel, yaitu tadi gasruk aja masalahnya. Jadi gasruk. Karena waktu dulu kan ini aslinya mobil gede, tapi velgnya kecil, ring 15.
jadi kayak kelihatan kosong gitu. Makanya aku langsung coba ganti ke ring 17. Memang jadi kelihatan gagah, beda gitu tampilannya, gagah garangan. Kebetulan ring 17 nya aku warna hitam velgnya kan, pakai punya CRV Gen 2 Gen 3. Aku tuker velgnya pakai CRV Gen 3 dan memang kelihatan gagah banget sih. Tapi ya itu tadi permasalahannya adalah gasruk. Jadi bannya ngegasruk ke bodi. Itu aja sih masalahnya. Sama bannya lebih mahal daripada ring 15. Itu sih. Aduh. Yang biasa beli ring 15 satunya 500.000, 600.000. Nah, setelah ganti ring 17 bannya di harga 1 juta ke atas. Gitu. Tapi kalau memang nanti aku udah rezeki lagi, aku pengen beli mobil ini lagi sih, pengen pakai ini lagi tapi pakai tahun yang lebih muda lagi. Karena Nissan Sirana C24 ini itu produksi pertama di tahun 2004 sampai tahun terakhir di 2012 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, mungkin kalau aku salah tolong komen ya di kolom komentar. 2004 sampai 2012. Ada 3 tipe. Sebenarnya ada 2 tipe, CT dan HWS. Cuman HWS-nya terbagi lagi nih, ada pilihannya Outtech tambahannya. Bedanya hanya di ini sih, lebih ke eksterior ya, tampilan grill depannya. Tapi kalau menurut aku lebih manis grill yang HWS sih. Kalau yang Outtech itu kayak modelnya kayak model apa sih, transformer gitu lah. Terus lebih ceper. Salah satu alasannya aku ganti ke ring 17 yaitu karena mobilnya ini selalu gasruk waktu pakai ring 15. Karena ini kebetulan udah aku tambah body kit full dari depan, tengah sampai belakang. Jadi ya itu PR yang gasruk terus untuk ring 15. Makanya aku ganti ke ring 17, rodanya aku coba naikin ke ukuran 215 55 17. Itu. Tapi rata-rata pengalaman orang-orang pakai Nissan Sirana C24 ya itu gasruk banyak kan. Karena mobilnya gede tapi ground clearance-nya itu pendek gitu. Gitu. Duh, sedih sih sebenarnya. Tapi harus gimana lagi? Aku sedih sekali mobilnya mau diambil orang, mau dibeli. Ya gitulah ya, kadang kalah sama kebutuhan gitu. Tapi tetap harus beli mobil lagi karena punya anak 2, masih kecil-kecil. Kasian sih kalau harus pergi-pergi naik motor kehujanan, kepanasan. Nanti aku coba cari mobil lagi yang sesuai budget lagi. Kalau kalian punya pengalaman sebagai pengguna C24, boleh dong tulis di kolom komentar pengalamannya apa nih selama pakai C24. Kalau aku sih jujur lebih banyak positifnya sih, pengalaman yang dirasakan setelah pakai C24. Banyak sekali positifnya. Ya walaupun pasti ada ngalamin nggak enaknya gitu ya, harus keluar uang buat perbaikan. Nah itu kan wajar ya, selama mobil dipakai ya setahu aku ya pasti ada perbaikan gitu. Cuman umur perbaikannya kan beda-beda. Secara ini mobil sudah, ya berarti sekarang umurnya sudah apa ya, 2009. Jadi udah 16 tahun. Wajar lah ya, mobil udah 16 tahun. Tapi gila sih, 16 tahun tapi masih nyaman gitu. Ya semoga aku bisa menemukan mobil lagi yang lebih bagus, lebih nyaman lagi. Gitu aja sih pengalaman terbaik yang pernah aku dapat dari C24 ini yang aku punya. Dan selama aku pakai mobil ini sekitar 5-6 tahunan, aku nggak pernah namanya nambah freon atau servis AC, karena AC-nya masih dingin, nggak pernah ada masalah. Dan hebatnya tahun 2009 udah ada heaternya ini mobil.
Itu keren sih. Jadi ada heaternya. 2009 loh. Makanya aku bilang kalau mungkin budget minim bagi orang-orang yang pengen punya mobil PSD, budget minim dan bisa dapat full interior yang mumpuni, ya ini C24 sih. C24 Nissan Serena C24 itu udah pas banget. Dan ternyata di modif-modif juga enak gitu dilihatnya mobilnya. Bentuknya kotak boxy. Waduh, sedep lah dilihatnya kalau aku lihat tuh orang-orang yang udah memodif mobil C24 nya. Daripada mungkin ya harus beli mobil baru dengan cicilan yang lumayan, udahlah mending beli mobil second tapi cari barang yang kualitasnya bagus. Tuh PR-nya. Jadi benar-benar kalau memang nggak tahu mesin, bawalah inspektor atau apa namanya, sewa inspektor atau bawa montir langganan gitu buat cek. Jangan sampai bisa beli kucing dalam karung ibaratnya. Terus jangan terkecoh dengan yang namanya harga murah, karena ya kebanyakan harga murah nanti uang kita dipakai untuk perbaikan yang mahal. Jadi mending beli harga yang wajar-wajar aja lah, standar lah, paling nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Karena itu tadi kan mungkin orang yang punya mobil ngerasa mobil dia bagus dijual murah kan kayaknya sayang ya, udah dirawat, udah di ini tapi dijual murah. Nah rata-rata orang ya nggak semua barang murahan itu jelek, tapi ya itu tadi balik lagi ke teman-teman semua, bawalah inspektor, sewa inspektor atau bawa montir supaya lebih enak lagi nanti. Jadi memang beli mobil yang siap pakai, bukan siap ke bengkel gitu. Waktu itu ya aku nggak bawa inspektor tapi bawa keluarga yang tahu mesin ya. Jadi kalau secara mesin sebenarnya ini mesin belum pernah dibongkar yang ini. Seal-sealnya atau klepnya itu masih asli semua bawaan Nissan gitu kan. Beda ya kalau mobil yang udah pernah diturun mesin sama yang belum ya. Nah ini tuh masih asli. Kebetulan bengkel montir di bengkel langganan aku tuh bilang, oh ini masih asli Kang, masih hasilnya masih oke nih. Ya itu tadi permasalahannya kebanyakan di kaki-kaki. Sama kemarin ada trouble aku di power steering yang bocor. Wajar lah ya. Jadi karet-karetnya udah mulai kertas. Tahun 2015 tahun karetnya. Jadi banyak bocor. Jadi kemarin aku ganti power steering full ya. Sempat waktu itu perjalanan dari Sukabumi ke Padalarang. Di tengah-tengah setir kok ngerasa berat banget posisi jalan. Aku udah pasti nih power steering bocor nih atau habis nih. Aku pertama mikirnya habis. Oh iya, dicek bener habis. Pada aku waktu itu berangkat jam subuh lah dari Sukabumi jam 4 gitu karena anak sekolah jam 7 kan. Waduh, nyari oli di mana nih, nggak dapet. Akhirnya nemu lah di daerah Cipatat. Aku coba isi full, dah isi, nyalain mesin, habis lagi mesin olinya. Jadi ketika mesin nyala, oli habis, mesin nyala, oli habis. Jadi percuma diisi, ya udah. Oh gimana lagi? Jadi terpaksanya aku bawa mobil ini dalam keadaan setir berat karena aku harus pulang ke Padalarang. Dan bersyukurnya, puji Tuhannya, mobilnya nggak ada masalah sama sekali. Sampai aku bawa ke bengkel pun dari Padalarang ke Cilenyi sampai bengkel itu nggak ada masalah sama sekali, cuman masalah kebocoran di karet-karetnya atau selang-selangnya. Syukurnya nggak sampai kerak setir atau power steering harus ganti gitu, nggak. Jadi kemarin aku cuman ganti karet-karet selangnya aja, which is perbaikannya cuman habis 200.000. Wah bersyukur banget sih. Makanya itu mobil ini udah ngerti aku banget ketika aku nggak punya uang gitu ya buat perbaikan. Rusaknya itu nggak yang mahal-mahal banget, nggak yang aneh-aneh gitu loh. Ya itu aku bersyukurnya punya mobil ini.
Nah, akhirnya aku sampai nih di mall, dimana tempat janjian kita ketemu buat pembelinya ambil mobil ini. Tuh. Ini di mall, salah satu mall di Bandung, di dekat Pasteur. Pasti orang-orang Bandung tahu deh mall ini. Oke, parkir dulu. Nah, ini udah ketemu muliknya. Kita sekarang OTW ke bank karena proses pembayarannya mau melalui bank, gitu guys. Dan akhirnya proses pembayaran selesai. Saatnya mengucapkan terima kasih karena sudah menemani aku. Saatnya berpisah. Semoga kamu baik-baik di sana. Ya, ini. Oke, terima kasih Bapak. Sampai jumpa. Semoga berkah mobilnya ya. Semoga berkah. Aduh, ini saatnya berpisah. Selamat jalan buat Mbak Erna, Mbak Serenaku. Semoga kamu betah di tempat barumu. Semoga kamu bisa mendapatkan perawatan yang baik seperti di mana aku merawat kamu. Selamat jalan ya, Serenaku. Sampai jumpa lagi. Semoga kamu selalu sehat. Dadah, dadah. Waduh, sedih, sedih banget. Dadah. Dan akhirnya aku pulang naik Gojek, guys. Salah, Indrive. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video aku, karena masih sedih. Oke, see you, bye bye semuanya.